Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan coba menjelaskan materi radiofarmaka yang terakhir. Ini radiofarmasi pertemuan yang keenam. Jadi radiofarmasi itu untuk saya itu hanya menyampaikan sampai 6 pertemuan. Karena untuk ketujuh saya akan isi dengan tugas jika ada tugas ya. Jadi 7 pertemuan itu 6 pertemuan materi, satu pertemuan untuk tugas, dan sisanya UTS. Nah, setelah UTS nanti akan dilanjutkan oleh dosen lain yaitu Bu Evan dari UTS hingga UAS untuk materi radiofarmasi. Nah, untuk materi terakhir yaitu radiofarmaka terapi. Kalau sebelumnya yaitu radiofarmaka diagnosis, di mana suatu radiofarmaka dipergunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, yang mana bisa dipergunakan untuk melihat kondisi pasien tanpa proses pembedahan. Misalkan dokter ingin melihat kondisi jantung pasien, apakah fungsinya masih bagus atau tidak. Nah, fungsinya itu bisa dilihat dari misalkan kemampuan dari jantung itu sendiri, dilihat dari suplai darah yang disuplai ke jaringan jantung, ataupun kemampuan jantung dalam mengambil atau memompa darah. Kemudian kemarin tadi juga dibahas tentang kondisi paru-paru, apakah paru-parunya sudah mengalami penurunan fungsi, dimulai dari atau dilihat dari kemampuan paru-paru dalam ventilasinya, jadi menghisap udara dan mengeluarkan udaranya apakah normal atau tidak, atau misalkan apakah pembuluh darah di paru-parunya sudah mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatannya itu bisa diakibatkan oleh partikel-partikel yang menyumbat pembuluh darah di paru-paru. Kemudian untuk melihat kondisi hati juga kalau didiagnosis, apakah hatinya sudah mengalami penurunan fungsi, misalkan diakibatkan terjadinya sirosis atau kematian sel hati, ataupun misalkan kemampuan hati pada saat proses ekskresinya sudah menurun. Jadi hati itu sebenarnya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tempat terjadinya metabolisme. Nah, obat, makanan, atau misalkan nutrisi itu beberapa di metabolisme di hati. Kemudian hati juga kalau misalkan mengalami kematian, maka kemampuan memetabolismenya menjadi menurun. Atau juga hati itu berfungsi sebagai tempat terjadinya ekskresi. Jadi setelah obat masuk ke dalam tubuh, kemudian sudah selesai mengerjakan tugasnya, misalkan memberikan aktivitas secara farmakologi, maka obat harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya itu bisa melewati ginjal atau bisa diekskresikan di hati melalui empedu. Nah, kemampuan ekskresinya apakah masih bagus atau tidak itu sudah dijelaskan. Kalau misalkan kurang jelas, maka dibaca saja materinya yang nanti akan saya share dalam bentuk PDF di Google Classroom. Kemudian di radiofarmaka juga kemarin tadi dibahas tentang fungsi ginjal apakah mengalami penurunan atau tidak, kemudian struktur tulangnya, atau juga bagaimana rute pemberiannya atau mekanisme kerja radiofarmaka sih setelah radiofarmaka setelah diberikan ke pasien, gimana tahapannya gitu kan ya, sehingga sampai ke target. Ada tadi tekniknya, ada fagositosis, ada difusi, dan yang lainnya. Nah, untuk radiofarmakaterapi berarti si radiofarmaka dipergunakan untuk proses pengobatan. Nah, gitu. Jadi, kalau tadi mah hanya mendiagnosis saja, kalau sekarang untuk mengobati. Nah, biasanya untuk mengobati apa misalkan radiofarmaka ini? Nah, karena di sini radiofarmaka itu ada radionya, ada kata radio berarti ada radiasi. Nah, radiasinya dimanfaatkan untuk mengobati penyakit. Penyakit yang sering diobati dengan menggunakan radiofarmaka itu biasanya penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan eh, reproduksi sel. Contohnya seperti kanker. Nah, gitu. Jadi mengobati kanker itu kan bisa dengan kemo, disinari dengan radiasi, ataupun misalkan dengan radiofarmaka dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, kemudian radiofarmaka tersebut akan dibawa oleh pembawa atau karier dan nempel di sel kanker gitu. Nah, setelah nempel di sel kanker, nah radiasi dari radiofarmaka itu akan meradiasi sel tersebut sehingga sel tersebut tidak bisa istilahnya tidak bisa bereproduksi, tidak bisa membelah lagi, atau dengan kata lain
memutuskan rantai pembelahan sel sehingga sel kanker tidak membelah secara terus-menerus gitu ya. Ada persyaratannya nih, persyaratan radiofarmaka yang dipergunakan untuk terapi. Yang pertama, radiofarmaka tersebut harus mengandung satu nuklida saja. Jadi kalau nuklidanya penanda atau radiasinya berasal dari teknesium, ya harus teknesium saja supaya seragam itu aktivitasnya atau kemampuannya. Jadi tujuan lainnya juga untuk memudahkan pengawasan radiasi dan dosisnya berapa. Kenapa harus diawasi radiasi atau dosisnya? Karena biasanya radiofarmaka untuk terapi radiasinya diberikan agak sedikit lama tertinggal di dalam sel. Jadi supaya tidak terlalu merusak jaringan yang normal, maka harus dikontrol atau diatur radiasinya atau dosisnya sehingga meminimalisir atau meminimalkan kerusakan pada sel-sel yang normal. Kemudian waktu paruhnya harus panjang. Kalau radiofarmaka diagnosis kan waktu paruhnya harus sebentar. Jadi kalau misalkan radiofarmaka diagnosis setelah dia mengerjakan fungsinya memberikan sinyal dari dalam tubuh keluar, udah beres kalau radiofarmaka diagnosis. Kalau radiofarmaka terapi kan tujuannya untuk mengobati, si radiasinya dipergunakan untuk mematikan sel. Maka harus memiliki waktu paruh yang panjang. Sehingga tujuannya agar dapat memberikan dosis radiasi yang lebih besar dari satu kali pengobatan. Kemudian syarat yang lainnya, radionuklida harus memancarkan radiasi dengan linear energi transfer yang besar sehingga sebagian besar energi radiasi dialihkan pada daerah jaringan yang kecil supaya tidak terlalu merusak jaringan yang normal. Kemudian syarat yang lainnya yang keempat yaitu energi radiasi sebesar mungkin dengan kelimpahan besar juga agar dapat memberikan dosis radiasi yang besar. Kemudian tadi waktu biologisnya menguntungkan. Jadi radiofarmaka harus dengan cepat terakumulasi secara spesifik oleh bagian yang akan diterapi. Jadi radiofarmakanya itu jika ingin menerapi kanker misalkan di otak, maka radiofarmakanya harus cepat terakumulasi atau sampai ke otak supaya lebih cepat memberikan manfaat dari radiasi tersebut untuk pengobatan. Kemudian syarat yang keenam, radiofarmaka harus murni secara radiokimia, jadi tidak boleh campuran. Tadi hampir mirip dengan syarat yang pertama, karena bentuk radiokimia yang berbeda akan mengalami metabolisme yang berlainan. Harus sama kalau misalkan tujuannya ingin mengobati kanker, misalkan gangguan sel di otak, maka si pembawanya juga harus membawa yang spesifik, bisa nempel di otak. Jangan majemuk atau campuran. Kalau campuran mungkin bisa nempel di mana saja. Itu maksudnya. Di sini ada radionuklida yang biasa digunakan untuk terapi. Nah, radionuklida kalau untuk terapi untuk diagnosis biasanya menggunakan iodium kan ya, inti radioaktifnya. Nah, kalau untuk terapi inti radioaktifnya, nah menggunakan ini ada yang fosfor, ada strontium, iodium, dan yang lainnya. Nah, di sini waktu paruhnya, kalau tadi waktu paruhnya hanya beberapa menit atau beberapa jam kalau diagnosis. Kalau terapi waktu paruhnya bisa sampai 14 hari karena tujuannya untuk mengobati. 25 hari, 3,4 hari, 8 hari, atau bahkan yang sangat singkat sekali juga ada, yaitu sampai 4 detik itu waktu paruhnya. Tapi waktu paruh yang singkat itu jarang digunakan. Nah, di sini energi emisinya yang dipancarkan, di sini ada pancaran beta, ada juga pancaran alfa. Kalau tadi untuk diagnosis biasanya pancaran yang dihasilkan itu pancaran gamma. Kenapa? Karena pancaran gamma itu memiliki daya tembus yang besar. Kenapa harus memiliki daya tembus yang besar? Karena akan dilihat dari luar. Kalau radiofarmaka diagnosis, kalau radiofarmaka terapi kan kita nggak membutuhkan pencitraan dari luar untuk melihat kondisinya bagus atau tidak jaringan tersebut, tapi tujuannya untuk mengobati. Jadi nggak perlu daya tembusnya nggak perlu besar, tapi membutuhkan daya rusak yang besar. Jadi radiofarmaka terapi itu pancarannya alfa dan beta. Kenapa dipilihnya alfa dan beta? Karena walaupun daya tembusnya rendah, tapi daya rusaknya tinggi. Nah, di sini energinya di sini dalam satuan kilo electronic volt, di sini dosisnya, nilainya, energinya. Nah, untuk terapi di sini tadi sudah salah satunya menggunakan iodium dengan
Nomor masanya 131. Nah, radiofarmakaterapi ada beberapa jenis, ada radiasi yang dihasilkan, ada radiasi eksterna atau teleterapi, ada BRAC terapi, ada radiasi dengan menggunakan radiofarmaka. Itu radioterapi yang digunakan. Kalau eksternal berarti dari luar, kalau radiofarmaka berarti disuntikan ke dalam tubuh. Ini radiofarmaka. Nah, kita bahas satu-satu. Radiasi eksternal, kalau eksternal berarti tele, dari jarak jauh. Kita bahas saja gambarnya saja. Nah, kalau dari jarak jauh misalkan seseorang diobati nih. Seorang diobati, diradiasi misalkan dari luar tubuh. Misalkan ada gangguan atau ada tumor misalkan di bagian kepala atau di otak, maka disinari dari jarak jauh. Itu tele berarti jauh. Disinari dari jarak jauh, di sini ada simbol radiasinya, disinari. Nah, tujuannya apa? Radiasi yang dipancarkan supaya bisa dimanfaatkan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan sel. Contohnya seperti sel kanker. Jadi kalau intinya tele berarti jauh, berarti radiasinya dipancarkan dari jarak jauh dengan tujuan supaya si radiasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mematikan atau memutuskan pertumbuhan sel. Ada juga BRAC terapi. Kalau BRAC terapi ini sama juga dari bahasa Yunani yang berarti pendek. Kalau tadi mah dari jarak jauh, sekarang agak dikit ada jadi jaraknya lebih berdekatan dengan jaringan atau sel target. BRAC terapi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada cara implantasi. Kalau implantasi berarti diimplankan, ada intrakapiter dan juga kontak, ditempelkan berarti kalau kontak. Kita bahas nih implantasi. Kalau implantasi berarti implan. Nah, ini nih. Di sini ada kanker atau tumor, maka si radiasinya diimplankan, ditojoskan atau disuntikan. Nah, si radiasinya langsung ditembakkan ke jaringan-jaringan yang diharapkan mengalami pemutusan perkembangbiakan sel dengan cara ditanamkan. Itu implan. Tapi kalau misalkan intrakapiter, kalau intrakapiter saya punya gambarnya. Jadi radiasi dilakukan dengan menempatkan sumber radioaktif di dalam kavitas tubuh, hampir sama seperti BRAC terapi, hampir sama seperti ini. Cuman tekniknya saja yang berbeda dan sumber radiasinya yang berbeda. Nah, di sini pada contohnya pada kanker esofagus, pada kanker nasofaring, paru-paru juga dapat menggunakan radiasi teknik ini. Nah, kalau BRAC terapi, ini dapat dilakukan dengan cara manual, yakni sumber radiasi dimasukkan oleh dokter operator ke lokasi radiasi. Hampir mirip dengan sebenarnya dari ketiga cara ini hampir mirip-mirip saja, cuman tekniknya saja yang berbeda. Kalau implan berarti dimasukkan. Kalau BRAC terapi sama, tapi tidak dengan cara diimplan, tapi cuma ditempelkan saja, hampir mirip dengan kontak. Nah, kalau kontak hampir mirip, jadi dengan ditempelkan saja. Kalau misalkan ada kanker, tempelkan saja sumber alat yang bisa memancarkan radiasi. Nah, untuk tambahan radiofarmakaterapi, di mana radiofarmakaterapi merupakan molekul bertanda radioaktif yang dirancang untuk mengantarkan dosis. Jadi suatu alat yang dirancang supaya bisa mengantarkan radiasi dengan dosis tertentu dengan tujuan bisa meradiasi sel kanker atau tumor. Nah, nanti akhirnya si radiasi tersebut bisa memutuskan DNA pada sel kanker, sehingga jika DNA-nya sudah terputus, maka otomatis si sel tidak bisa berkembang biak atau tidak bisa membelah. Nah, maka setelah itu baru bisa memutuskan atau mematikan sel karena DNA-nya sudah terputus. Nah, sekarang radiofarmaka. Kalau radiofarmaka seperti apa? Nah, kalau radiofarmaka terapi hampir mirip dengan diagnosis gitu ya. Nah, kalau diagnosis tujuannya hanya untuk memberikan informasi dari dalam ke luar tubuh. Kalau yang terapi, si radiofarmaka tersebut dibawa oleh pembawa, kemudian nempel di reseptor kanker, kemudian diam di situ beberapa saat. Tadi kan ada waktu paruhnya, ada yang 14 hari, ada yang 25 hari. Radiasinya memancarkan si inti radioaktifnya memancarkan radiasi ke sel tersebut.
Kalau dengan teknik penyinaran tadi ada brahterapi, itu ada yang ditempelkan, ada juga yang diimplan. Itu kan dari alat langsung yang bisa memancarkan. Tapi kalau radiofarmaka dari obat, farmasi yang mana ada inti radioaktif yang sudah disisipkan ke obat tersebut. Nah, radiasi itu yang akan memancarkan radiasinya. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Kalau kelemahannya apa? Kalau inti radioaktif, radiofarmaka kelemahannya karena dimasukkan ke dalam tubuh, nanti mungkin saja radiofarmakanya, inti radioaktifnya bisa saja terlepas karena mungkin termetabolisme. Kemudian bisa mengakibatkan terjadinya residu. Ada residu nanti tertinggal di dalam tubuh. Kalau yang tadi seperti brahterapi yang diimplan seperti itu, kelebihannya ya tidak akan ada residu. Cuman kelemahannya mungkin tidak akan terdistribusi secara menyeluruh. Kalau dia farmaka kan menggunakan pembawa, jadi bisa terdistribusi secara menyeluruh di jaringan atau misalkan di seluruh bagian sel kanker, terdistribusi secara merata karena adanya pembawa. Kemudian kelemahan dari teknik yang tadi brahterapi itu ada yang implan, ada yang lainnya. Kelemahannya kalau misalkan kankernya berada di dalam tubuh itu sulit sekali. Tetap saja harus ada pembedahan. Tapi kalau radiofarmaka terapi itu tidak perlu ada pembedahan. Misalkan kalau misalkan kankernya di dalam hati, sudah tinggal disuntikan, maka si radiofarmakanya akan terdistribusi ke hati. Akan nyampe. Kalau misalkan yang tadi implan, tidak bisa kan, harus dibedah dulu. Kalau hatinya sudah misalkan terbedah kelihatan, misalkan baru bisa ditempelkan di situ. Kemudian, kelemahan yang tadi brahterapi, kalau yang disinar dari luar, untuk jaringan normal mungkin bisa rusak gitu, bisa rusak. Kalau benjolannya ada di luar, misalkan di tangan itu bisa. Tapi kalau di dalam hati, di dalam organ-organ yang di dalam tubuh, kalau disinar langsung dari luar, maka jaringan normal akan rusak juga. Sebenarnya ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari metode-metode pengobatan dengan menggunakan radiasi. Nah, contohnya di sini untuk mengobati gangguan atau tumor di dalam hati. Misalkan adanya tumor di sini, adanya tumor, diobati dengan menggunakan radiofarmaka, diinjeksikan secara intravena, maka radiofarmaka akan nempel di tumor ini. Nah, kalau nempel dengan durasi waktu tertentu atau waktu paruh tertentu, sehingga nempel radiofarmakanya di sini, radiasinya akan menyinari aja terus di sini, tersinari terus. Nah, itu kelebihannya radiofarmaka. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya ya mungkin takutnya residunya berada di dalam tubuh dalam waktu yang lama, nanti mungkin saja bisa memapar jaringan yang normal juga nantinya. Terus kemudian kelemahannya apa? Mungkin karena misalkan radiasinya nempel di sini, mungkin saja selain sel kanker juga sel yang normal pun akan ikut radiasi. Itu kelemahannya. Nah, ini contoh dari radiofarmaka. Di sini ada radiofarmakanya nempel di sini. Ini struktur pembawa radiofarmasi yang tadi, radiofarmaka yang tadi. Nah, ini akan dibawa ke sel ini. Nah, karena sudah nempel di reseptor ini, maka radiasinya akan memapar kanker yang ada di dalam hati. Nah, begitupun mekanismenya untuk radiofarmaka terapi yang lain, mekanisme sama seperti itu. Cuman di sini ada beberapa jenisnya nih. Setiap radiofarmaka yang ideal, ini ada yang idealnya seperti apa. Idealnya yang pertama harus memancarkan muatan beta atau alfa. Tadi alasannya kenapa harus beta atau alfa? Karena alfa atau beta itu kemampuan menembusnya rendah. Jadi kemampuan merusak jaringan yang normal kecil. Tapi daya rusaknya tinggi. Ya, jadi kelemahannya apa? Harus memiliki pembawa yang sangat selektif. Kalau misalkan radiofarmaka ini pembawanya tidak selektif terhadap sel kanker, maka takutnya nempel di jaringan lain yang normal. Nah, itu tantangannya, gitu ya. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya jika misalkan pembawaannya selektif atau spesifik nempel di reseptor kanker, maka efektif proses pengobatannya, gitu ya. Nah, kemudian sifatnya ada ini bisa dibaca ya, sifat radiofarmaka yang ideal yang pertama harus memiliki pancaran alfa atau beta yang murni. Nah, di sini ada penjelasannya, silahkan baca saja. Nah, ini yang keduanya, yang ketiga dan seterusnya. Nah, alat radiofarmaka, nah yang harus dilakukan yang pertama harus dikalibrasi dulu gitu ya.
analisisnya bisa menggunakan KLTA dan yang lainnya. Nah, sisanya boleh silakan Anda baca sendiri. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau misalkan singkat, jika ada bagian yang tidak saya jelaskan, mungkin saya tidak akan keluarkan di ujian ya. Nah, untuk ujian nanti materi ini akan saya upload di pertemuan yang ke-6. Nah, pertemuan yang ke-6 itu merupakan pertemuan terakhir. Nah, sisanya nanti setelah UTS sama Bu Evan. Nanti akan ada UAS, nilainya itu bobotnya 25% UTS, entah itu 25% UTS, 25% UAS, dan sisanya adalah tugas. Nanti saya akan bantu nilainya supaya nilainya tidak terlalu kecil ya, tidak terlalu jelek. Jadi mudah-mudahan mata kuliah radiofarmasi ini bisa membantu Anda dalam meningkatkan IPK Anda. Nanti saya akan bantu nilainya supaya besar. Nah, saya cukupkan sekian. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.